Pertama, terima kasih saya boleh menggunakan satu alat ini untuk Mas Koko dan keluarga yang boleh belikan bagi kita sekalian untuk inventaris tentunya. Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-6 bagian A. 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ke-6 bagian A, di mana sebenarnya diberikan judul perikop kita hari ini dengan Hizkia sakit dan disembuhkan. Firman Tuhan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Kita habiskan saja. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, hari Senin yang lalu harusnya saya itu janji sama Pak Yohanes untuk ketiga, tapi ternyata itu janji hari Minggu ya. Besok ya Pak ya. Sore. Ternyata Minggu malam saya mengalami, kenapa ini perut kok terasa sakit. Jadi akhirnya boleh dikatakan satu malam itu saya tak tidur. Satu malam saya tak tidur, buang air besar. Akhirnya bukan buang air besar lagi, buang air, karena yang keluar cuma air, gak bisa tidur sudah. Lemas hari Senin, hari Selasanya saya telepon sama Mas Koko. Akhirnya hari Selasa sore itu saya diinfus oleh Ibu Jessica. Diinfus ya? Iya. Ya, hari Selasa, kemudian hari Rabu, tapi saya masih mengalami juga sebenarnya. Hari kemarin itu juga saya belum sehat betul, tapi ada satu pertemuan keluarga yang saya juga harus ketemu. Dan saudaraku, beberapa kali menjadi satu kesaksian saya. Ketika saya alami sakit, saudara, itu biasanya ada satu rencana Tuhan untuk pelayanan yang lebih besar, saudara. Karena saya di rumah aja, kemarin ada yang datang, saudara. Mas Koko sendiri menyaksikan, ada orang yang datang, yang pergumulannya itu bukannya ringan. Saya katakan, saya nggak bisa kemana-mana. Oke, saya ke rumah. Nah ini dia, kalau dikejar di rumah, ya mau tidak mau saya layani. Kalaupun pelayanan itu kemudian belum selesai, saya katakan saya sambil tiduran aja, karena saya masih kondisi lemah. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itu satu tidak pernahnya. Dia ada usaha, sudah. Dia ada usaha. Kemudian ternyata salah satu karyawannya itu nggak tahu tujuannya apa. Dia dibekali dengan sesuatu dari itu. Nah, itu ketahuan dari karyawan yang lain. Karyawan yang lain itu dia katanya merasakan bahwa ada sesuatu yang. Nah, dia bongkar itu, ternyata saudara, barangnya itu dibawa ke rumah. Nah, ketika barangnya dibawa ke rumah, kami bakar itu, saudara, apa yang terjadi? Yang menemukan pertama karyawan, yang kedua itu, yang tahu ada sesuatu itu, dia langsung pingsan di rumahnya, saudara. Ketika saya bakar. Nah, ini sudah ada kaitannya dengan kesana. Karena dia menemukan pertama. Nah, saudaraku, terus terang aja ketika saya pulang ke kampung kemarin, walaupun sukacita ya, kata orang Jawa, kata orang Batak, Manortor begitu, sukacita. Tapi sebenarnya juga pikiran saya nggak tenang. Karena apa? Tuhan, gimana nantinya? Apakah masih dari rumah ke rumah ibadah? Ibadah kami di Batam begitu. Nah,
sudah dia kasih. Beberapa waktu yang lalu akhirnya saya telepon sama yang pemilik ruko ini. Bapak ada di mana? Saya mau ketemu. Saya mau berangkat ke Nagoya, tapi ada waktu untuk Bapak, dibilang begitu. Kalau gitu saya ke rumah. Dia sudah siap-siap, sudah pakai sepatu, sudah siap-siap mau berangkat. Jadi memang saya diberikan waktu terbatas. Cuman saya poin-poinnya aja. Dia katakan, sudah tepat itu. Ini hal yang luar biasa. Mujizat Tuhan akan terjadi. Kita tidak tahu kapan, lewat siapa, yang selalu saya katakan. Ya kalaupun sekarang kita jalani dulu. Maksudnya kita jalani jauh dari sana. Tadi ibu katakan bahwa 1 jam kurang lebih dengan mobilnya kayaknya bagus, tapi jalannya kayak bebek gitu ya. Itu tergantung sopirnya. Nah saudara, bagaimana di dalam Raja Hizkia itu sendiri ada seorang nabi saudara. Dia katakan bahwa kamu akan mati. Siapa nggak sok saudara? Dia dalam kondisi sakit saudara. Dalam kondisi sakit, ada seorang nabi katakan bahwa kamu akan mati. Sok saudara. Apa yang dilakukan? Dia tidak lagi berpikir yang lain, tetapi di tengah-tengah sok, di tengah-tengah dia penderita itu, dalam kondisi sakit itu, dia tidak kemana-mana, dia hanya datang kepada Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Bisakah ketika kita sedang juga dapat penderitaan, itu bisa datang dari diri kita sendiri, bisa datang dari orang lain, bisa datang dari keluarga kita, bisa datang dari anak kita, dari suami, istri, dan lain sebagainya. Kita hanya datang kepada Tuhan. Kita belajar dari Hizkia itu sudah, bahwa Hizkia itu ketika dia dalam kondisi sakit, dengar lagi berita dari Nabi, kata Tuhan, kamu akan mati. Itu di ayat yang sebelumnya sudah yang kekasih, di ayat yang pertama dikatakan bahwa katakan sama keluargamu, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Sepertinya jahat sekali ya Nabi ini ya saudara. Dalam kondisi rajanya sakit, dikatakan kamu akan mati. Tetapi raja ini tidak sakit hati saudara. Raja ini dia datang kepada Tuhan. Dia sampaikan sampai akhirnya dia sampai menangis saudara. Nah ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa saudara. Iya, anaknya jangan sampai keluar. Jadi ketika Nabi itu juga dibisiki oleh Tuhan, kemudian Hizkia juga datang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, saudara yang kekasih? Dia akan memperhitungkan apa yang dikerjakan itu, apa yang dilakukan. Karena kita tahu bagaimana Hizkia itu, apa yang sudah dilakukan, dikerjakannya untuk Tuhan. Kemarin sempat saudara yang kekasih, saya berbincang-bincang dengan sepupu saya, saudara. Sepupu saya itu dia punya suami orang bule, makanya tinggalnya di Sapoe, Marina sana. Tadinya dari Sukajadi. Dia katakan, kan saya sedikit curhat juga dengan kondisi pelayanan saya. Dia katakan, abang, dia tahu saya, karena dulu dia itu hanya semester 3 atau semester 4 di sekolah teologi, dia sudah berhenti. Tapi kerinduan untuk melayani Tuhan luar biasa. Dikatakan, abang, saya tahu abang, apa yang abang lakukan, kerjakan sebelumnya, mungkin menjadi pendoa salah satu gereja menjadi gereja yang besar, itu semuanya tersimpan baik. Dia katakan begitu. Jadi ambil keputusan untuk tidak terlalu lama untuk mendapatkan satu tempat, dan nanti mungkin gereja itu lebih besar. Karena apa? Itu adalah tabunganmu waktu itu. Ketika kamu melayani di tempat itu,
Makanya sekarang itu menjadi pendoa, saudara. Saya katakan, ya tolonglah Bapak didoakanlah. Saya bilang begitu. Salah satunya juga tempat. Nah, saudaraku, mari kita mau melihat Hizkia itu sendiri, saudara. Hizkia ketika dia dapat tamparan dari seorang nabi, tetapi ketika datang kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan latar belakangnya, apa yang sudah pernah dilakukan dikerjakan. Kalau saudara tetap bertekun, bertelur di dalam doa, maka Tuhan juga akan memperhitungkan atasnya. Saudara, kita bersyukur nggak terlalu lama, nggak sampai 2 bulan ya, Bapak Ibu. Awal Desember ya, awal Desember kita sudah di sana sudah ibadah. Tapi kita masih ibadah 2 kali, kalau nggak salah ingat Bapak, 25 Desember dan tanggal 1 Januari. Itu hal yang luar biasa. Kemudian hari ini 24 Januari kita boleh menempati di tempat ini. Semata-mata itu karena anugerah Tuhan. Semata-mata itu karena Tuhan mengasihi setiap kita. Sehingga mari kita melihat Hizkia pun terjadi itu diperhitungkan oleh Tuhan karena punya latar belakang. Ketika Bapak Ibu secara khusus ya, Ibu Tia, Ibu Naomi menangis di rumahnya, bagaimana awal-awalnya Tuhan itu akan menyimpan perbuatan-perbuatannya itu. Sama dengan Hizkia ini disimpannya oleh Tuhan. Ketika dia berteriak minta tolong dengan tetesan air mata, Tuhan tahu bahasa tetesan air mata itu. Bahkan Tuhan akhirnya berikan tambahan berapa? 15 tahun umurnya Hizkia itu, dan sembuh dan masih boleh hidup 15 tahun. Saudara, kalau namanya sakit itu, saudara sudah berpikir yang macam-macam. Macam-macamnya itu salah satunya banyak hal ternyata yang belum saya lakukan. Banyak hal yang belum saya kerjakan ternyata di dalam perjalanan kehidupan saya. Saya seperti kemarin di rumah juga 4 hari. 4 hari di rumah. Ya sudah makan tidur, dibilang sama ibu, wah ini nanti malah jadi gemuk ini. Makan tidur, apalagi dikasih obat dan lain sebagainya. Obat sampai diantar, suruh beli, nggak beli-beli. Sampai diantar. Nah, jadi saudaraku, mari kita mau apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan. Gak hilang saudara. Itu disimpan baik-baik sama Tuhan. Jadi mari terus kita mau melakukan hal yang baik, melakukan yang benar, melakukan hal yang kudus, kita lakukan. Karena firman Tuhan juga menyampaikan bahwa pergilah, berarti kita harus pergi untuk menginjil. Makanya kadang-kadang dalam satu candaan dengan beberapa hamba Tuhan, bahwasanya kadang-kadang kalau sudah dapat jiwa, ketika kita pergi sudah dapat jiwa, sudah duduk manisnya yang banyak. Tapi kita mau pergi ini maksudnya perbuatan baik kita supaya dilihat oleh orang-orang lain, bahwa mengasihi orang lain itu adalah mutlak, itu adalah hal yang luar biasa. Mari kita tetap dalam kehidupan kita untuk tetap mengasihi orang lain, apapun mereka. Kadang-kadang kasih kita kan kita juga masih pertimbangkan. Aduh, dia itu ya aku udah ngasihi begini, tapi dia masih berbuat, itu bukan urusan kita lagi. Tapi tetap kasih kita kepada orang lain, sehingga kehidupan kita nyata bahwa seperti Hizkia sendiri sudah divonis, boleh dikatakan, nggak boleh dikatakan tumor ganas tinggal 3 hari lagi sempurna. Inilah dokternya si Yesaya itu berkata begitu. Tapi di dalam Tuhan, bagaimana ini? Aku sudah lakukan kerjaan. Tuhan memperhitungkan ke belakang. Nah, kalau banyak hal yang sebelumnya tidak berkenan, nah ini yang repot. Tetapi ternyata banyak hal yang dikerjakan untuk Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya apa? Menarik kita, bahkan memperpanjang umurnya. Ini hal yang luar biasa. Kita belajar pagi hari ini, kita belajar hanya, makanya saya katakan hari ini kita hanya bersyukur sama Tuhan karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu nanti dalam doa sahabat minta tolong secara khusus untuk pemilik grup ini Pak Riki, supaya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukannya bersama dengan keluarganya akan semakin diberkati karena kehadiran kita di tempat ini. Tuhan memberkati.